Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, minal aidin wal faizin untuk teman-teman dan semua peserta dan peminat kuliah-kuliah diskusi-diskusi singkat tentang berbagai masalah berkaitan dengan problem sosial, hukum, politik, dan filsafat. Jadi filsafat sebenarnya sebagai dasar untuk merangkai berbagai macam pembahasan kita, karena filsafat itu juga sering disebut sebagai induk ilmu pengetahuan, scientiarum, ya, adalah filsafat itu dianggap sebagai dasar atau akar dari ilmu pengetahuan, dan itu sebenarnya jelas sekali bagaimana dia bertolak dari pemikiran Yunani dan Romawi. Dan pagi ini juga kita akan menjelaskan tentang satu istilah yang sangat terkenal dalam sosial, politik, dan hukum, yaitu istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwa istilah ini sebenarnya berasal dari Romawi, tapi baru dikenal setelah pada masa abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan itu kan di Eropa itu sangat dikuasai oleh teologi Kristen, dan istilah ini juga digunakan sebagai satu hal penting yang mengingatkan bahwa pentingnya bagaimana misalnya suara rakyat itu dihormati, dihargai, dan itu disebut sebagai suara Tuhan karena pemikiran dan keputusan warga negara itu sebenarnya dianggap sebagai sesuatu hal yang harus benar-benar dihormati dan dihargai, dan itu dianggap sebagai suara Tuhan, dan itu yang kita jelaskan pada pagi ini. Para pendengar setia, terutama sekali misalnya mahasiswa, para milenial, generasi Z, dan juga masyarakat ya, yang menginginkan adanya pemikiran yang mencoba untuk memberikan pencerahan pada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, terutama sekali masalah sosial, politik, dan hukum. Dan kebetulan pagi ini kita lagi menunggu sebenarnya bagaimana hasil dari Mahkamah Konstitusi tentang hasil perdebatan yang cukup yang cukup menarik perhatian, cukup mendebarkan tentang bagaimana misalnya proses pengadilan pelaksanaan pemilu yang baru lalu. Kita tentu mengharapkan bahwa suara rakyat dan suara Tuhan itu juga pagi ini tercermin dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang pasti kita tunggu sudah begitu lama, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini juga termasuk sebenarnya bagian dari apa yang disebut sebagai amicus curiae. Para pendengar sekalian, amicus curiae itu sebenarnya kan saya tadi pagi sempat sebenarnya mendengar amicus curiae dari salah seorang ahli hukum dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa memang ya apa yang dinyatakan selama ini bahwa hasil pemilihan umum yang ada di luar negeri itu adalah suara mayoritas yang memenangkan paslon 02, dan nyatakan itu tidak benar karena banyak sekali misalnya hal-hal yang diterima oleh misalnya pemilih itu sebenarnya sudah tercoblos duluan. Teman-teman sekalian, hari ini adalah hari yang kita harapkan apa yang dianggap ya satu bentuk keadilan, satu bentuk penghargaan pada warga negara masyarakat yang mayoritas yang kita sebut dalam kuliah ini, dalam diskusi ini, dengan Vox Populi Vox Dei itu bisa dilaksanakan dan tercermin dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kita tunggu-tunggu. Tadi saya katakan bahwa istilah Vox Populi Vox Dei ini sebenarnya mengandung beberapa pemikiran penting. Yang pertama, dia kita sebut sebagai legitimasi demokrasi. Semua negara di dunia sebenarnya menggunakan prinsip legitimasi demokrasi itu dengan memberikan penghargaan dan penghormatan pada suara mayoritas. Kalau misalnya pada pemilu yang lalu, kemudian dinyatakan ya bahwa ada suara mayoritas misalnya pada paslon 02, dan itu akhirnya mendapat ya ketidaksetujuan dan protes dari terutama sekali misalnya paslon 01 dan 03, dan kemudian itu misalnya mendapat tanggapan yang sangat luas dari masyarakat. Ratusan universitas dan bersama guru besar, dosen-dosen dan mahasiswanya, kemudian misalnya para ulama, para pendeta, juga misalnya masyarakat, ya terutama sekali misalnya para
mantan jenderal dari militer dan kepolisian, ini semuanya juga dan masyarakat yang umum itu mencoba untuk misalnya melakukan kritik terhadap pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak adil. Dan itu sekarang yang sebenarnya dicoba diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang pagi ini kita tunggu hasilnya. Tadi saya sudah mulai sedikit menjelaskan tentang apa sebenarnya inti pemikiran dari Vox Populi Vox Dei itu. Yang pertama adalah dia sebenarnya menjelaskan suatu bentuk legitimasi dari demokrasi. Jadi demokrasi adalah suara rakyat dalam arti bahwa mayoritas warga negara suaranya harus dihargai, dihormati, dan diberikan kebebasan tanpa tekanan apapun dalam pemilihan umum. Nah, ini sebenarnya yang menjadi persoalan. Karena sepertinya pada demokrasi yang lalu, ya pada pemilihan yang lalu, prinsip-prinsip penghargaan terhadap demokrasi ini kurang dihargai. Terutama sekali misalnya, prinsip yang mestinya berlaku adil, jujur, bebas, dan rahasia di dalam pemilihan umum itu tidak terlaksana. Jadi tadi kita katakan bahwa Vox Populi Vox Dei itu adalah satu penghargaan terhadap apa yang kita sebut tadi dengan misalnya penghargaan pada demokrasi. Yang kedua adalah menunjukkan pentingnya opini warga negara, opini masyarakat. Di seluruh dunia sebenarnya pada negara demokrasi, ya, hak warga negara atau masyarakat dan partisipasi masyarakat di dalam pemilu itu sebenarnya harus dihargai, dan penghargaan itu sebenarnya harus dilaksanakan pemilu itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku itu tidak boleh misalnya menegasi, menolak, menentang prinsip-prinsip yang apa kita sebut tadi dengan demokrasi seperti pada poin 1. Jadi teman-teman sekalian dan para pendengar sekalian, ini sebenarnya yang kita katakan tadi pentingnya ya apa yang disebut dengan penghargaan terhadap demokrasi itu. Yang berikutnya misalnya kita bagian yang ketiga itu dikatakan misalnya apa yang kita sebut sebagai bagian yang ketiga itu adalah misalnya apa yang disebut misalnya dengan prinsip pernyataan terhadap ya prinsip atau pernyataan terhadap anti tirani. Maksudnya di sini bukan tirani dari penguasa atau pemerintah, tapi tirani dari masyarakat. Karena kalaupun misalnya dikatakan bahwa Vox Populi Vox Dei itu ya harus menyuarakan dan menerima dan menghargai mayoritas, tapi suara mayoritas itu juga tidak boleh sebenarnya berbentuk atau berubah menjadi tirani, karena tetap harus menghargai hak azazi dan demokrasi kelompok minoritas. Jadi ya Vox Populi Vox Dei itu sebenarnya suatu prinsip yang memang bukan hanya berlaku penghargaan terhadap mayoritas, tetapi juga misalnya menghargai hak azazi dan demokrasi pada kelompok minoritas. Dan ini yang kita sebut tadi misalnya penghargaan dan upaya untuk mengabaikan atau misalnya menghindari adanya tirani mayoritas. Dari ada sudah kita kumpulkan 3 prinsip penting dari apa yang kita sebut tadi dengan makna dari Vox Populi Vox Dei. Dan yang terakhir sebenarnya kita katakan di sini bahwa yang terakhir adalah bahwa demokrasi atau misalnya apa yang kita sebut dengan Vox Populi Vox Dei itu adalah satu prinsip yang memang harus kita lakukan, kita terapkan pada setiap kegiatan pemilihan umum. Dan ini hal yang penting sebenarnya harus kita hargai. Dan kemudian pada pada hari ini ya keputusan yang akan diambil oleh atau diputuskan oleh misalnya Mahkamah Konstitusi, kita harapkan memang ini adalah suatu putusan yang benar-benar menghargai semua pihak. Tapi penghargaan pada semua pihak itu berarti sebenarnya penghargaan terhadap bagaimana misalnya Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan itu secara adil. Dan itu sebenarnya bukan hanya yang dimaksud adil di sini sebagai prinsip pertama dari demokrasi, tapi juga misalnya memberikan kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu sebenarnya adalah kepastian di mana misalnya keputusan itu sesuai dengan hukum dan keadilan. Dan kemudian
prinsip yang berikutnya sebenarnya juga ya pada Vox Populi Vox Dei ada prinsip yang lebih kita kenal, misalnya dengan kemanfaatan, azas kemanfaatan dari keputusan yang akan diambil oleh komisi atau yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu. Azas kemanfaatan di sini artinya adalah bagaimana akhirnya keputusan itu sebenarnya memberi manfaat untuk masyarakat seluruh Indonesia, warga negara seluruh Indonesia. Bagaimana misalnya keputusan itu mempertimbangkan tidak ada kemungkinan terjadinya misalnya gejolak masyarakat, pertentangan masyarakat, pembelahan masyarakat yang terus-menerus, dan itu mungkin sekali hanya bisa diatasi dengan keputusan yang sangat adil dari Mahkamah Konstitusi. Semoga harapan masyarakat, terutama sekali misalnya masyarakat sependukung keadilan, ya, penghargaan pada hak azazi dan kemanusiaan itu hari ini tercipta dan terjadi melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang adil. Terima kasih. Selamat pagi. Salam maaf untuk para peserta dan pengikut setia diskusi ringkas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.